Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Nggak kerasa ya, kita sudah 1 minggu bertemu lagi di malam Jumat ya. Ini spesial banget, setiap malam Jumat Kevin akan menghadirkan tema-tema yang mungkin berkaitan dari segi horor ya. Karena beberapa hal yang Kevin share ke sahabat kebahagiaan tentang voting, kalian juga menyukai tentang cerita-cerita horor di sini. Dan Kevin akan membahasnya di dalam Scary Tarot. Temanya adalah kisah sosok yang mendiami rumah kamu. Apakah rumah kamu ini ada sosok astral yang mendiami rumah kamu, atau mungkin juga ruangan kamu, atau mungkin juga tempat kerja kamu dan lain sebagainya. Dan berkenaan itu juga Kevin ada pembacaan spesial banget di sini ya. Ini adalah kisah dari sahabat kebahagiaan atau dari viewersnya Kevin, yang kemarin Kevin sempat bertanya apakah kalian pernah melihat sosok astral atau lain sebagainya atau tidak. Ternyata banyak banget komentarnya di sini, dan Kevin tertarik pada Kak Ika ya. Ya, ke Kak Ika, viewersnya Kevin di sini. Nanti Kevin akan membahas tentang pertanyaan atau mungkin juga misteri dari viewersnya Kevin di sini. Tapi setelah Kevin membacakan tentang kisah sosok yang mungkin mendiami rumah kamu di sini. Dan terkait itu semua, Kevin gak memaksakan diri untuk sahabat kebahagiaan untuk mempercayai tayangan Kevin di sini. Dan Kevin gak memaksa kalian untuk nonton ya, karena ini dikhususkan untuk sahabat kebahagiaan yang suka tayangan misteri, horor, dan lain sebagainya. Kevin gak memaksakan kalian. Jika kalian merasa ketakutan dan ini bukan bacaan untuk kamu, sebaiknya Kevin sarankan untuk skip ya, atau tidak menonton. Dan juga jangan nonton sendirian. Karena apa? Tema kita mungkin akan sedikit memberatkan kepala sahabat kebahagiaan, karena Kevin menggunakan kartu yang energi ini cukup kuat ya. Kevin menggunakan kartu Scary Tarot karyanya Kevin di sini, dan energinya kuat banget di situ. Oke, terkait itu semua, pembacaan Kevin di sini ada 2 sesi. Yang pertama sesi general, yang kedua adalah kita membahas tentang kisah dari sahabat kebahagiaan atau dari viewersnya Kevin di sini ya. Apakah kalian penasaran tentang kisahnya di sini? Kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, usahakan untuk kalian dalam kondisi tenang, berdoa dulu. Tenang, berdoa dulu, dan serileks mungkin ya, karena mungkin ini bisa membuat kepala kalian pusing. Yang sensitif pasti akan merasakan pusing, atau mungkin juga bisa berinteraksi langsung dengan sosok tersebut ya. Tapi bukan niat untuk menakut-nakuti, karena tema kita memang horor. Kalau misalkan kalian nggak ada sisi adrenalinnya di sini, berarti tayangan Kevin gagal dong. Gunakan juga pembacaan ini sebagai entertainment saja ya, untuk menghibur sahabat kebahagiaan ya, karena ini berkaitan juga dari cerita-cerita yang mungkin berkaitan dari makhluk astral ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua, dan mudah-mudahan kalian bisa semakin penasaran dan semakin berani nyalinya ya. Oke, Kevin akan baca dulu tentang Scary Tarot, kisah sosok yang mungkin mendiami rumah kamu, ruangan kamu, tempat kerja kamu, atau lingkungan kamu. Kita akan cek bersama-sama ya. Oke, ada energi apa yang berkenaan dari energi astral yang terhubung di dalam ranah lingkup ruangan tempat tinggal sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin akan tarik energinya. Usahakan untuk fokus pada diri ya sahabat kebahagiaan, karena energi di kartu Scary Tarot ini adalah master card yang Kevin ciptakan ya. Energinya di sini cukup kuat ya, karena ini adalah master card dan tidak dijual dimanapun. Hanya 2 orang yang punya master card, yaitu Kevin dan Kak Mela Morgan. Oke, kita akan cek tentang sosok yang ada di dalam rumah kamu dan apa kisahnya di sana ya. Karena kita tuh kepo, pengen cek kisahnya. Oke, kita akan cek. Ada hal apa? Wah, sosoknya ini mendiami rumah kamu, terutama di pojokan rumah ya. Yang Kevin lihat ini memang sangat erat sekali di ranah dapur. Dapur kamu, bagian sudut, terutama dari sudut belakang rumah kamu di sini ya. Ada hal yang berkaitan dari rumah kamu itu memang sebenarnya terhubung oleh rumah lain, atau juga terhubung di sampingnya itu ada pohon atau hal yang berkaitan dari segala sesuatu yang warnanya hijau di situ. Itu hijau itu bisa pohon, mungkin bisa tembok berwarna hijau dan lain sebagainya. Kevin melihat di sini memang ada indikasi
berada di sudut pojok ruangan kamu, terutama di bagian dapur ya. Energinya memang di situ ada sosok wanita juga, dan tentang kisahnya itu memang ada energi kesedihan di situ, dimana energi kesedihan ini mungkin diliputi dari sosoknya tersebut itu terbelenggu di dalam sebuah dimensi. Dimensinya memang dia berada di ruangan tersebut. Apakah energinya tersebut negatif atau positif? Kevin melihatnya sih energinya di sini sebagian energinya positif ya, karena kartunya adalah Seven of Sing, di mana kartu Sing ini melibatkan energi pemurnian. Jadi sosoknya ini bukan sosok negatif yang bisa mencelakai sahabat kebahagiaan ya. Meskipun sedikit serem, meskipun sedikit membuat kamu bulu kuduk kamu merinding di sini ya, tapi nggak usah khawatir karena sosok ini tidak terlalu menghantui kamu atau membuat kamu itu terasa terancam cukup berat ya. Dan Kevin lihatnya di sini memang sosoknya itu suka sekali duduk dan dia menghadap tembok, membelakangi. Dan sosoknya cewek dan dia berada di bagian pojok rumah kamu di sini. Ini mungkin kalau misalnya kamu nggak ngerasa bahwa pojok rumah kamu itu terasa angker dan lain sebagainya, nggak masalah ya, karena sifatnya adalah general. Dan Kevin lihat memang dari kisahnya sosok ini memang dia memiliki sisi traumatis ya, dan kemudian dia merasa bahwa dirinya dia nyaman berada di pojok ruangan tersebut. Ini juga bisa mengindikasi rumahnya ini bukan hanya rumah kamu saja, atau mungkin juga rumah nenek kamu, atau mungkin juga tempat kerja kamu di sini. Karena Kevin melihat ada sebuah pojokan ruangan di mana itu jarang sekali tersentuh, terutama di bagian belakang ya, dapur. Dapurnya jarang tersentuh, dapurnya jarang digunakan, dan justru cenderung memiliki sedikit sinar cahaya di situ. Energi sinar cahaya, terutama energi matahari itu nggak masuk ke situ, dan dia terpojok dan dia menepati pojokan tersebut ya. Kevin memang melihat bahwa dirinya dia tuh bingung dari kisah sosok tersebut. Dia bingung, seperti tidak menemukan sebuah jalan pulang di sini. Makanya dia mendiami tempat tersebut. Dan Kevin melihat memang sebaiknya untuk sahabat kebahagiaan untuk berhati-hati. Jika mungkin kamu merasa bahwa diri kamu kurang nyaman berada di tempat tersebut, maka sebaiknya adalah berdoa untuk melindungi diri kamu dari godaan-godaan iblis ya, godaan setan ya. Karena ini yang Kevin lihat bukan golongan iblis sih sebenarnya, lebih ke golongan lelembut ya, atau hantu yang tersesat dan kemudian mendiami ruangan, terutama ruangan di dalam pojok ya. Untuk kalimat oracle-nya di sini memang dirinya dia memang sosoknya itu bingung. Pilihan membingungkan, sebuah jalan menghilang di hadapanmu. Ya, dirinya dia memang tidak menemukan tempat atau tidak menemukan atau belum menemukan cahaya di mana dia untuk kembali di sini. Ada indikasi bahwa diri sosok tersebut ini bisa lost spirit ya, spirit yang dia pergi tapi dia nggak tahu arah jalannya di sini. Karena yang lihat dirinya dia itu terjebak di dalam sebuah dimensi, dan dimensinya ini berada di pojokan tersebut. Dia bingung, nggak mau pergi dan nggak tahu mau kemana. Dia menyukai tempat tersebut. Apakah dia bisa menampakkan diri terhadap sahabat kebahagiaan? Jawabannya adalah bisa. Di saat mungkin sahabat kebahagiaan di dalam kondisi bahwa pikiran kamu itu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kemelut perasaan dan lain sebagainya, kamu bisa satu frekuensi dengan dia, dan mungkin kamu bisa merasakan diri kamu merinding, ada bulu kuduk kamu merinding, atau mungkin juga kamu bisa melihat langsung sosoknya, dan sosoknya itu cewek. Rambutnya terurai dan dia lebih suka menghadap ke tembok ya. Artinya dia tidak menunjukkan mukanya dia ya. Ini adalah beberapa kisah yang berkaitan dari energi ruangan ya. Oke, selanjutnya ada kisah apa lagi yang hadir di pembacaan Kevin di sini ya? Wah, paling banyak entah kenapa ini justru lebih menyukai tempat-tempat yang berkaitan dari sebuah tembok. Kevin lihatnya memang banyak sekali sosoknya ini justru menyukai sebuah sudut ruangan di sini ya. Dan Kevin melihat di sini dirinya itu ada energi penyesalan ya. Ini tentang kisahnya sosok tersebut. Dia memang tidak bisa beristirahat dengan tenang di sini ya. Sosoknya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Makanya dia itu seperti entitas atau sosok astral yang terjebak, sama juga di sini terjebak di dalam sebuah dimensi. Dan dimensinya ini berada di ruangan kamu, atau rumah kamu, atau kantor kamu, atau mungkin juga tempat yang sudah kamu kenal di situ. Dia berada justru di ruang tamu atau di ruang tengah. Kenapa di situ? Karena di situ ada tempat pertemuan. Antar pertemuan keluarga sering jadi tempat pertemuan di situ, dan dia ngerasa bahwa nyaman berada di tempat pertemuan di situ. Paling dekatnya itu memang ada di sebuah ruang tengah dekat meja kayu, atau mungkin juga meja kaca yang terbuat dari kayu di situ, dan di atasnya ada
ada jam dinding di situ dan dia memang mendiami tempat tersebut. Kevin melihat energinya ini tidak terlalu berbahaya ya sahabat kebahagiaan, walaupun kartunya adalah Four of Scary, dimana cerita dari Four of Scary ini tentang sosok yang mungkin tidak mengingat lagi tentang agamanya dia atau ranah religiusnya dia di sini ya, sehingga banyak sekali energi kesedihan dan penyesalan di situ. Namun kalau misalkan sahabat kebahagiaan dalam kondisi tidak stabil, ini kamu bisa ke distract oleh energi sosok ini ya. Dan Kevin melihat memang dia tidak terlalu banyak menampakkan entitasnya dia atau sosoknya ya, karena energinya di sini Kevin lihatnya itu lebih cenderung diam dan menyukai beberapa koleksi-koleksi yang berada di rumah kamu. Kevin lihat ini lebih ke rumah tua ya sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah rumah nenek kamu atau mungkin juga bangunan yang notabene adalah bangunan lama. Dan dia menyukai benda-benda yang sifatnya adalah lama di situ. Kalau misalkan di situ ada bonekanya, dia suka dengan boneka tersebut ya. Tapi Kevin lihatnya bukan golongan spirit doll ya, karena dia menyukai tempat-tempat boneka tersebut ya. Dan sosoknya memang diam dan dia sebenarnya itu khawatir. Sosoknya ini khawatir bahwa dirinya dia itu atau sosoknya ini tentang kisahnya, dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya dia di sini. Ini Kevin lihatnya sama ya, lihatnya ini lebih ke lost spirit ya, bukan ke ranah jin. Karena yang Kevin lihat di sini dirinya dia lost spirit dan suka dengan ruangan tersebut, dan ruangannya ini lebih ke bangunan-bangunan tua ya, bangunan lama yang mungkin bangunannya itu yang Kevin tembusin itu adalah bangunan yang dibuat tahun 1964 ya. Itu energi minimal ya. 1964 energi minimalnya di situ, atau bangunan lama bisa berarti itu adalah rumah nenek kamu, kakek kamu, atau mungkin juga sebuah kantor yang kantornya itu dibangun cukup lama ya. Energinya di situ cukup positif ya. Tapi terkadang kalau misalkan kamu itu lagi stuck, lagi banyak masalah, atau mungkin juga kamu itu lagi mencoba untuk healing, meditasi dan lain sebagainya, ini kamu bisa terkoneksi dengan dia, tapi lebih ranah ke cuma pengen ngobrol aja. Energinya di sini dia tidak terlalu berbahaya kok sahabat kebahagiaan ya, justru ada energi positifnya. Dan kita akan lihat tentang kisah selanjutnya, sosok yang mendiami rumah sahabat kebahagiaan atau tempat atau ruangan atau kantor dan lain sebagainya. Kita sudah ketemu ya, yang pertama di sini ada di dapur, yang kemudian ada di ruang tengah, dan ruang tengahnya ini justru di bangunan lama ya atau bangunan tua. Wah, kodam pendamping, sosok leluhur, energi positif di sini. Ini Kevin katanya lebih ke sosok leluhur ya sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Hierophant. Sosoknya cukup positif dan ini Kevin lihatnya ini lebih ke ranah leluhur kamu atau mungkin juga sosok spirit penjaga. Ini lebih menjaga tempat ya, menjaga tempat. Dimanapun kita berada, pasti ada energi positif dan energi negatif. Dan ini adalah energi positifnya. Kita jangan pernah mengejat ya bahwa setiap makhluk halus, setan, jin, lain sebagainya itu jahat. Tidak seperti itu Ferguson. Mereka juga mempunyai kepercayaan terhadap agama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Bahkan ada yang ateis, tapi mereka menghargai tentang sebuah kehidupan. Tapi yang Kevin lihat di sini ini lebih ke sosok pendampingnya adalah leluhur kamu. Sosoknya memang tua dan dulu sosok ini Kevin nyebutnya beliau ya, karena Kevin lihat ini bukan orang sembarangan orang yang dinilai negatif ya, bukan ya. Kevin lihatnya di sini adalah sosok leluhur kamu yang memiliki koneksi yang cukup positif terhadap lingkungan. Orang ini agamis, orang ini religius, dan sosoknya ini melindungi atau menaungi rumah kamu, dan dia selalu memberikan sebuah doa dan juga hal-hal positif terhadap ranah tempat tinggal kamu. Ini berada di tempat kamu. Dan Kevin melihatnya memang ada beberapa momen dia datang dan kemudian pergi, karena sosok ini tidak stay di dalam rumah kamu ya. Kevin melihat energinya cukup positif ya sahabat kebahagiaan. Ternyata ada sosok positif di sini, meskipun di sini ada sosok negatif tapi tidak terlalu mencelakakan sahabat kebahagiaan ya. Di sini lebih positif dan ini lebih ke ranah leluhur ya. Sosoknya memang tua dan lebih religius ya. Kevin lihat energinya ini bukan energi yang bisa mengekang kondisi kamu, kondisi keluarga kamu untuk memaksakan diri melakukan apapun. Dia tidak mengekang, karena dirinya dia itu selalu berdoa ke sahabat kebahagiaan. Dan yang Kevin lihat juga dirinya dia ini kalau misalkan dimintai sebuah petunjuk, dia bisa memberikan sebuah tuntunan ya sahabat kebahagiaan. Dan dia juga
lebih positif lagi energinya di sini. Mungkin kamu bisa memberikan atau membacakan doa-doa positif kepada beliau di sini ya, karena dia suka sekali orang berdoa di sini. Dan terlebih kartunya adalah The Hierophant. Hierophant ini melambangkan tentang sisi rohani, dan energinya memang sosok tua, sosok astral, dan lebih ke arah kodam pendamping yang menaungi rumah kamu di sini ya. Dan ini lebih masuk ke leluhur ya. Mungkin kamu bisa mendoakan beliau juga di sini. Dan selanjutnya ada energi apa di sini? Apakah ini energi negatif atau positif ya? Wah, energinya di sini lebih berhati-hati. Kevin melihat ada sebuah peringatan di sini. Ada energi bayangan hitam yang cukup pekat, dan bahkan dia belum bisa memunculkan wujudnya dia aslinya seperti apa. Kevin memang melihat energinya di sini adalah bayangan hitam tinggi. Dia tidak gemuk, tapi justru lebih tinggi. Ini dia selalu berdiri di koridor tempat kamu, dan dia suka dengan tempat kamu yang berada di rumah bagian belakang. Ini bukan ke rumah inti kamu ya, ini bisa sosok luar yang sering masuk ke dalam rumah kamu. Dan yang Kevin lihat memang ini lebih menyukai ruang tengah bagian kanan. Ruang tengah bagian kanan, dan sosoknya adalah bayangan. Dia tidak memunculkan wujud aslinya. Sahabat kebahagiaan mesti hati-hati ya dengan sosok tersebut ya, karena ini bisa mencelakai, terutama bisa menampakkan diri ke sahabat kebahagiaan. Dan energinya di sini memang untuk berhati-hati dengan sosok ini ya, karena kalian perlu mencurigai sosoknya ini memang sejatinya selalu membuat suasana rumah itu tidak nyaman, dan bahkan bisa menimbulkan sebuah suara-suara, termasuk benda jatuh, atau mungkin juga seperti ada sesuatu yang terbuka, ada langkah kaki dan lain sebagainya. Ini Kevin lihatnya memang untuk rumah-rumah yang kurang di blessing ya, sahabat kebahagiaan. Di blessing dalam artian rumah kamu itu terlalu banyak liputan energi negatif, jarang untuk berdoa, jarang untuk istilahnya dibersihkan, dan rumah kamu itu cenderung ditutupi cahaya matahari. Karena Kevin lihat di sini dia suka jalan di sebuah koridor rumah kamu ya, di sudut-sudut ruangan kamu yang sifatnya adalah koridor, dan kamu berhati-hati dengan sosok ini karena energinya cukup negatif ya. Oke. Tentang kisahnya sosok di sini memang Kevin belum bisa menembuskan lebih jauh lagi ya, karena ada sebuah peringatan yang dia sampaikan kepada Kevin bahwa dia tidak suka untuk kisahnya disampaikan. Yang Kevin tembusin hanyalah sosok ini, bayangan berwarna hitam, tinggi, tapi tidak besar, dan dia bukan golongan genderuwo ya, karena dia hanya menunjukkan sisi bayangannya saja. Dan sahabat kebahagiaan mungkin sering melihat dia itu berada di tangga, seperti berjalan di tangga atau nembus di tangga, dan sosoknya memang bentuknya bayangan, karena dia belum menunjukkan sisi aslinya dia itu seperti apa. Oke, selanjutnya tentang kisah sosok yang mendiami rumah sahabat kebahagiaan. Wow, kartunya di sini serem juga ya. Kartunya adalah Six of Spooky ya. Wah, ini fix ya, golongannya udah Tante Kun ya. Wah, ada Tante Kun di rumah nih. Apakah ini adalah kiriman atau tidak? Karena Kevin melihat indikasinya di sini ini seperti ada kiriman loh. Ada sebuah kiriman. Mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang sensitif dan ngerasa bahwa kurang nyaman di sini, ini bisa kalian cek ya. Karena Kevin lihat paling banyak ini lebih di rumah kontrakan ya. Entah kenapa Kevin lihatnya di sini rumah kontrakan, karena Kevin melihat ada istilahnya itu saling membayar ya, tukar membayar dari segi uang ya. Ini bisa mengindikasi bahwa itu bukan rumah kamu, itu justru ada di kontrakan kamu. Kontrakan kamu mungkin banyak atau lokasinya banyak, dan di situ ada sosok ceweknya di sini yang Kevin lihat memang energinya di sini dia bisa menampakkan diri, dan justru mukanya itu lebih serem daripada apa yang terlihat di layar TV atau di sinetron atau mungkin juga di movie atau di bioskop ya. Itu mukanya tuh yang Kevin lihat di sini, Kevin langsung dapat gambarannya. Walaupun kartunya seperti ini ya, Kevin dapat gambarannya, mukanya itu longsor banget loh. Istilahnya itu banyak yang ngelupas di situ. Buset, ini sampai merinding. Ini sampai merinding karena Kevin melihat energi di sini adalah lebih ke rumah kontrakan ya. Dan yang Kevin lihat memang energinya di sini banyak sekali ketidakterimaan diri. Sosoknya ini memang tidak menerima. Kenapa dia bisa menjadi sosok seperti itu? Dia bukan sosok spirit manusia ya, tapi ini lebih ke sosok Horim yang
mungkin menyerupai orang yang sudah meninggal di sini. Dan Kevin memang lihatnya energinya di sini, energinya banyak, energi negatif menyeliputi energinya dia ya. Dan hal ini yang membuat dirinya dia itu selalu menghantui atau selalu bergentayangan di sini, dan lebih baiknya dihempaskan deh sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat ini adalah lebih ke ranah kontrakan ya, lebih ke ranah kontrakan, dan dia mendiami di sumur. Oke. Wah, entah kenapa Kevin hari ini dapat intimidasi banyak nih. Membahas tema kita hari ini ya, walaupun ini sifatnya adalah general, tapi Kevin mendapat intimidasi dari sosok-sosok tersebut. Tapi mudah-mudahan bisa terlepas ya, karena Kevin menggunakan sigil juga di sini. Mudah-mudahan aman ya untuk pembacanya, terutama untuk Kevin. Selanjutnya tentang kisah dari sahabat kebahagiaan, ada sosok apa yang hadir lagi di sini? Oke, kartunya adalah Justice. Oke, bisa sahabat kebahagiaan lihat ya. Kevin nggak mau zoom, takutnya kalian takut ya. Sosoknya memang lebih ke sosok nenek-nenek ya. Sosok nenek-nenek ini tidak terlalu berbahaya sih sebenarnya ya. Dan bahkan jika sahabat kebahagiaan bisa merasakan, kamu mungkin bisa mencium bau kamper. Kalau kamu merasakan atau mencium bau kamper atau kapur barus, ini bisa mengindikasi bahwa sosoknya itu sedang berinteraksi dengan sahabat kebahagiaan. Kuncinya satu, kalau misalkan kamu di sebuah ruangan, rumah kamu atau rumah nenek kamu, atau mungkin juga bangunan yang tua di sini, ini lebih ke bangunan tua ya. Kamu mencium bau kamper dan padahal di situ tidak ada kamper. Ini mengindikasi bahwa sosoknya itu mau berinteraksi dengan sahabat kebahagiaan. Dan yang Kevin lihat, dia memang dirinya dia itu rada sedikit rasis ya. Rada sedikit rasis. Kenapa ya? Mungkin ini berkaitan juga dari traumatisnya dia. Dia tidak suka dengan orang yang Kevin lihat, orang-orang Eropa dia tidak suka. Orang ini tidak suka dengan orang Eropa. Dan justru mungkin ini berkaitan juga dari retrokognisinya dia ya. Kevin lihat di sini ada retrokognisi bahwa sosoknya itu trauma dengan sosok Eropa. Mungkin ini berkaitan dari sosok astral yang energinya itu dari zaman Belanda. Dan itu bukan sosok Belanda, ini sosok pribumi, dan dia sedikit rasis dengan orang Eropa karena dia tidak menyukai di situ. Dan kalau misalkan sahabat kebahagiaan mencium bau kamper di sini, berarti memang memiliki indikasi bahwa dia menyapa sahabat kebahagiaan. Alangkah baiknya sapalah juga. Mungkin kamu bisa memberikan salam, assalamualaikum, atau mungkin juga selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kamu bisa menggunakan kalimat rahayu, karena orang itu paham, atau sosok ini paham dengan kata rahayu. Kamu mungkin bisa di saat kamu mencium bau tersebut, bau kamper, kamu bilang aja rahayu, rahayu, rahayu. Maka dia tidak mengganggu sahabat kebahagiaan. Karena di sini sosoknya memang nenek-nenek ya, sahabat kebahagiaan. Oke, terkait itu semua, ini beberapa hal yang berkaitan dari kisah sosok yang mendiami rumah kamu, tempat kamu. Dan justru dari pembacaan Kevin di sini kita menemukan bahwa ada yang berada di pojok ruangan, terutama di dapur, ada di ruang tengah tapi bangunan tua atau bangunan lama, dan di sini ada kodam pendamping atau sosok kodam ya, kodam pelindung di dalam rumah kamu. Lalu di sini ada energi luar yang masuk ke dalam rumah kamu. Ini ada yang dikontrakan, dan ini ada di rumah lama tapi energinya nenek-nenek ya. Dan banyak sebenarnya sih kalau misalnya Kevin bedah, tapi karena ranahnya adalah general, jadi Kevin nggak bisa mengkerucutkan, nanti takutnya Kevin terintimidasi ya. Tapi mudah-mudahan nggak. Oke, ini beberapa hal yang berkaitan dari general reading, dan kita akan langsung ke pembahasan Kevin dari kisah sahabat kebahagiaan ya. Karena Kevin itu kemarin sempat bukan chatting ya, di kolom komentar ya sahabat kebahagiaan, di kolom komentar atau di kolom komunitas Kevin posting, dan banyak sekali cerita-cerita dari sahabat kebahagiaan. Karena di sini Kevin tertarik dari kisahnya Kak Ika. Nanti Kevin masukkan nih, ada tulisannya di sini tentang kisahnya Kak Ika ya. Dari beberapa kisah sahabat kebahagiaan, Kevin angkat dari kisahnya Kak Ika. Dan di sini untuk cerita dari Kak Ika katanya melihat anak kecil keluar dari kamar anaknya kakak ya. Terus ada sosok genderuwo juga pernah, dan Mbak Kun ya juga pernah di sini, tapi Mbak Kunnya nggak mau dipanggil Mbak Kun ya. Dan Kak Ika pengen bertanya, Kak, coba pecahkan tentang percikan api yang pernah aku lihat dia keluar dari kamar anakku dan lari ke belakang. Oh ya, di antara rumah aku dan rumah sebelah ada sumur tua yang udah diuruk ya, atau ditutup ya. Dan zaman dulu atau zaman bien, ini kakak pasti orang Jawa nih, zaman bien buat orang-orang ambil air buat sawah. Ada di sebelah kidul ada bendungan semacam yang kita sebut sebagai setu.
tapi jaraknya agak jauh dari rumah ya, sekitar 2 kilo. Bukan 2 kilogram ya, 2 kilometer ya. Dan dari cerita-cerita orang di sekitar rumah ini bagian belakang buat buang jenazah. Bagaimana ini Kak? Dan nanti Kevin akan coba tembusin secara tarot retrokognisi tentang energi sosok tersebut. Dan Kevin mungkin akan sedikit memecahkan tentang kasus energi yang kakak lihat, terutama dari percikan api di situ ya. Jadi ini pembacaan yang mungkin Kevin terapkan adalah menggunakan energi tarot supranatural ya. Oke, untuk Kak Ika, spesial untuk Kak Ika sahabat kebahagiaan, dan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin lagi nonton channel YouTube-nya Kevin, kita akan membedah bersama-sama tentang scary tarot di sini. Ini adalah kisah dari viewersnya Kevin, dari Kak Ika. Kevin akan cek dulu ya tentang energi-energi yang mendiami rumah Kak Ika. Usahakan untuk Kak Ika ini fokus ya. Kevin akan ambil untuk rumah yang berada di sekitarnya Kak Ika. Jemu dulu agar pangdiko Kak Ika. Oke, Kevin cek dulu. Bagaimana dengan energi rumah Kak Ika? Energinya positif atau negatif? Bagaimana tentang energi rumah Kak Ika, positif atau negatif? Untuk energi rumahnya dulu. Kita akan bedah dari energi rumahnya dulu. Energinya positif atau negatif? Oke, kartunya adalah The Shadow Page. Wah, Kevin lihatnya di sini sebagai ada sebuah sumbu ya. Kevin lihat di sini ada sebuah sumbu, ada sebuah titik temu di situ. Karena Kevin melihat ada di retrokognisinya ya. Zaman dulu itu tempatnya kakak atau depan rumah atau mungkin juga sudah diuruk menjadi rumah. Itu dulu di situ ada sebuah pohon besar, dan yang Kevin lihat ini pohonnya memang kayak pohon jambu ya. Entah pohon jambu atau bukan ya. Dulu di situ ada pohon jambu atau bukan pohon jambu, tapi sudah ditebas ya atau sudah dipotong di situ. Itu sebagai tempat pertemuan atau balai pertemuannya mereka, sehingga banyak sekali sosok astral yang lalu lalang, dan ini letaknya ada di depan atau di bagian tengah yang mungkin sekarang udah menjadi ruang tamu kakak atau mungkin juga halaman depan kakak. Ini zaman dulu itu ada pohon di situ, dan Kevin lihatnya dari gambaran Kevin itu adalah pohon jambu ya. Itu pohon jambu atau bukan sih? Karena Kevin melihat sekelibat bayangan di situ dari retrokognisinya Kevin di situ. Dan energinya di situ memang sebagai tempat ya, sebagai tempat titik temu ya. Berarti memang mengindikasi bahwa kakak memiliki rumah yang ada energi untuk menarik sosok astral untuk bisa keluar masuk di situ. Ini bukan portal gaib ya, bukan gerbang gaib, tapi itu sebagai tempat, kayak istilahnya itu adalah taman ya. Dulu itu adalah taman. Makanya dari ceritanya Kak Ika di sini, lingkungannya itu memang ada sumur tua, ada setu juga. Ini mengindikasi bahwa ada sebuah perjalanan, ada sebuah jalan di situ. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tahu ya, bahwa yang namanya dunia astral itu mereka tuh punya dimensinya, dan bahkan ranahnya itu sama dengan dunia kita. Tapi di sana itu nggak modern ya, nggak modern. Di sana mengenal sistem pasar, ada rumah, ada barter, ada komunikasi, dan bahkan ada sekolahnya. Ada sekolahnya di situ. Itu adalah dunia gaib. Dunia gaib itu bermacam-macam sekali. Namun jika manusia masuk ke dalam dunia gaib, itu akan disinisin. Dia nggak suka karena energinya itu berbenturan dengan frekuensinya mereka di sini. Dan yang kami lihat di sini memang rumahnya kakak di sini energinya sebagai energi pertemuan ya, bukan energi negatif. Ini lebih ke netral. Netral dalam artian terkadang bisa positif, terkadang bisa negatif, tergantung bagaimana posisi rumah kakak ini menghadap mana. Apakah menghadap barat, selatan, timur, tenggara, dan lain sebagainya. Jika memang rumah kakak ini menghadap ke ranah matahari terbit, maka energinya positif di situ. Dan usahakan untuk Kak Ika di sini ya, untuk viewersnya Kevin, Kak Ika itu rumahnya itu kalau misalkan lagi terang benderang nih, dibuka semua jendelanya dibuka semua agar sirkulasi energi itu bisa keluar masuk di situ ya. Karena semakin banyak rumah itu dinaungi udara keluar masuk atau mungkin juga cahaya matahari, itu rumahnya itu menjadi lebih positif ya. Kevin lihatnya memang ada energi terutama di bagian depan ya. Walaupun yang kakak ceritakan di sini melihat sosok hitam berada di kamar anaknya kakak di sini, dan Kevin akan tembusin juga dari sosok hitam di situ ya. Kevin baca dulu. Ada di kamar kakak ya, anaknya kakak ini yang kecil juga lihat sosok tersebut, dan Kevin akan lihat sosok tersebut. Oke, Kevin akan cek untuk sosok tersebut ya. Ini adalah sosok apa? Sosok hitamnya tersebut. Kita akan terkoneksi menggunakan kartu jemat di sini.
Untuk sosok hitam tersebut, oke, Kevin akan cek. Cuman dulu aku Pangandiko. Oke. Wah, energinya ketarik. Sosoknya masuk nih kak. Sosoknya Kevin tangkap ya. Memang di sini yang kita dapatkan ada sosok hitam atau sosok bayangan yang lebih dikenal dengan nama sebutan Gendruwo ya. Energinya negatif dan di sini Kevin mendapatkan kartu oracle-nya adalah penyesat. Ya, ini bukan sosok baik-baik ya untuk Kak Ika dan juga sahabat kebahagiaan yang menyukai misteri. Sosoknya itu memang ada dan energinya di sini memang bisa menyesatkan, terutama menyesatkan dalam ranah ibadah. Di sini dia tidak suka dengan lantuman bacaan doa atau mungkin juga melihat orang sholat di sini ya. Jadi memang energinya di sini bukan sosok positif dan justru sosok negatif. Dia mendiami di rumah kakak, terutama di bagian pojok belakang. Yang Kevin lihat memang yang dia mendiaminya itu bukan stay saja di situ ya. Dia bisa berpindah-pindah di situ. Jika memang kakak sering mencium seperti ada bau tembakau ya, bau tembakau atau bau rokok, tembakau yang kayak tembakau yang bukan modern ya, istilahnya rokok lintingan gitu ya. Ini mengindikasi bahwa sosoknya itu dekat di situ. Kalau misalnya kakak memiliki indera penciuman yang cukup kuat ya, sosok astral itu bisa mengindikasi dirinya dia hadir atau tidak itu bisa dengan sentuhan, dengan suara atau mungkin juga dengan penciuman. Ini bisa, dia bisa tahu-tahu tuh kayak bau tembakau atau mungkin juga bau seperti bau kentang ya, kayak bau kentang kebakar atau apa ya, atau mungkin juga kayak bau kabel kebakar tapi bukan ranahnya kabel kebakar, kayak rambut kebakar gitu loh. Ini memiliki indikasi bahwa dirinya dia tuh lagi terkoneksi dengan di tempatnya kakak. Energinya memang negatif di sini dan Kevin lihat memang sosoknya adalah hitam di sini. Dan Kevin akan cek ya juga tentang cerita kakak di sini bahwa menceritakan seperti ada sebuah percikan api. Ada sebuah percikan api yang pernah kakak lihat dan keluar dari kamar anak kakak di sini. Kevin akan cek tentang percikan api di situ. Sebenarnya apa sih tentang percikan api? Oke, kartunya di sini ada kartu Five of Spooky ya. Kita mau bahas tentang kartu Five of Spooky ini lebih ke ranah fisik ya. Percikan api tersebut ini memang bersumber dari benturan energi ya. Ketika energi manusia berbenturan dengan energi negatif, pasti akan memunculkan sesuatu di situ. Mungkin bisa membuat benda jatuh, mungkin bisa menjadi sebuah angin, atau mungkin juga bau-bauan dan lain sebagainya. Ini justru lebih ke api. Energi api itu memang energinya adalah sebuah spirit yang cukup negatif ya. Percikan api di sini mengindikasi bahwa sosoknya anaknya kakak ini memang memiliki sensitif yang cukup kuat ya, sehingga dia seperti menyukai sosok anaknya kakak di sini. Dan justru energinya di sini ada kartu Five of Spooky, di mana kartu Five of Spooky ini lebih menyerang ke ranah fisik ya. Di sini Kevin bukan menakut-nakuti kakak. Ini mungkin anaknya kakak ini terkadang bisa menjadi demam dan lain sebagainya. Ini lebih baik dibersihkan energinya di situ. Kalau misalkan kakak seorang muslim, doakan juga dari doa-doa muslim, ruqyah dan lain sebagainya. Atau mungkin juga rumahnya itu perlu dibersihkan ya, karena Kevin lihat di sini memang lebih ke sudut ruangan yang berada di rumahnya kakak di situ. Atau mungkin juga ini justru Kevin melihatnya rumahnya kakak itu sebelum dibangun dulu itu ada pohon di situ ya, dan sebagai titik pertemuan di situ. Mungkin dulu itu adalah pohon, karena kita melihat titik temu di sini. Kenapa di energi rumahnya itu ada sebuah percikan api di situ? Ini bisa mengindikasi bahwa dulu rumahnya sebelum kakak dibangun itu ada pohonnya di situ. Dan secara gaib ya, secara astral, walaupun pohonnya secara fisik ditebang, tapi energinya masih ada. Jadi sosok tersebut masih bisa bermain-main di situ. Dan jika sosoknya itu bisa masuk ke dunia kita atau frekuensi rumahnya kakak, berarti itu bukan golongan hantu yang biasa ya, ini lebih ke golongan jin ya. Dan yang Kevin lihat di kalimat oracle di kartu Five of Spooky di sini memang terayak dan tersesat, menepih lirih, jejak langkah yang terkubur. Nah, ini ada kalimat ya, jejak langkah yang terkubur. Ada sesuatu hal yang terkubur di dalam rumah kakak di situ. Mungkin itu masih berkaitan juga dari pohon itu ya. Mungkin berkaitan dari akar-akar pohonnya dan lain sebagainya. Berarti masih memiliki bekas di situ. Bersikap patah arang dalam diri harus dibuang, bersyukur masih bergerak walaupun perlahan ya. Nah, sosoknya di sini memang masih mendiami di situ dan dia suka dengan orang yang patah arang, terutama orang yang mungkin kecewa
di dalam lingkungan rumah kakak di situ. Dia menyukai kalau misalkan lingkungan rumah kakak itu lagi kondisi tidak baik, lagi kecewa, lagi berada di titik terendah. Dia tuh suka dengan kondisi seperti itu. Dan bahkan ini energinya juga memakan sisi emosional kakak ya. Ini alangkah baiknya sih memang lebih ke ranah doa itu harus selalu dipanjatkan ya. Dan di bagian rumah, terutama di bagian kamarnya kakak, kamar anaknya kakak di sini, ini alangkah baiknya cobalah untuk bisa diberikan sebuah penerangan yang cukup terang ya. Energi matahari harus bisa masuk ke situ. Jadi jendelanya itu harus ada energi matahari masuk ke situ, atau mungkin juga bagian atasnya kakak, terutama bagian atap itu mungkin bisa menggunakan atap yang kaca ya, biar energi matahari dari atas itu bisa masuk nembus ke dalam ruangan kakak, rumah kakak, terutama di bagian kamar anak di sini ya. Dan yang Kevin lihat tentang percikan api yang muncul dan keluar kamarnya kakak dan kemudian lari ke belakang, itu memang indikasi bahwa dirinya sosok tersebut yang hitam ini memang sedang mencoba untuk bisa masuk antara dunia gaib masuk ke dunia manusia. Jadi di saat kakak melihat percikan itu mengindikasi bahwa dirinya dia itu lagi keluar. Artinya ada sebuah perpindahan dari dimensi gaib menuju ke dimensi manusia. Oke, terpecahkan oleh Kevin di sini. Jadi itu memang ranahnya adalah lebih ke sisi sejarah rumahnya kakak di situ ya. Terkait ini semua bukan berarti Kevin menakut-nakuti kakak ya, karena Kevin di sini melihat bahwa ada sosok astral yang mendiami di situ, dan kita bisa bertemu di sini ada kartu penyesat ya, dan energinya memang energi negatifnya sosok astralnya tersebut adalah hitam dan bermata merah di sini. Dan kita akan lihat lagi ada energi apa dari kartu Jumat di sini. Oke, kita bertemu di kartu makam keramat ya kak. Dari cerita kakak di situ disebutkan bahwa ada sebuah makam juga ya. Ada sebuah makam atau hal-hal yang berkaitan dari tempat lama atau sumur dan lain sebagainya. Mungkin ini tempat kakak tidak jauh dari makam keramat di situ ya, sehingga energinya ini mungkin cukup bisa bersinar, energinya cukup bisa menaungi sekitar area di tempat kakak di sini. Jadi ibarat kata itu seperti kota dari kota gaib di situ ya, dan dia memang berada di situ. Kalau misalnya kita telaah lagi dari cerita hantu ya, mungkin sahabat kebahagiaan nanti kapan-kapan Kevin cerita tentang hierarki hantu ya, belum Kevin share ya tentang hierarki hantu. Kenapa makhluk halus itu ada? Dari mana sih sejarahnya makhluk halus itu yang berada di tanah bumi Nusantara kita? Mereka itu memang selalu bernaung, atau mereka tuh selalu berkumpul di sebuah makam ya. Dan yang berkaitan dari makam keramat itu adalah sebuah balai pertemuan atau sebagai pusat pemerintahannya mereka. Ada hierarkinya di situ. Kalau nggak salah Kevin itu membaca sejarah dari hierarki sejarah hantu di Indonesia, itu namanya adalah Betari Durga ya kalau nggak salah. Nanti Kevin coba ralat lagi ya, karena Kevin sedikit lupa ya tentang Betari Durga, bahwa dia adalah hierarki tertinggi di dalam sebuah ranah kuburan ya. Dan energinya memang kuburan itu istilahnya adalah sebagai balai pertemuan ya, atau pusat pemerintahannya ya, sehingga bisa menaungi beberapa lokasi-lokasi di situ. Makhluk astral itu punya pemerintahannya juga, punya sistemnya juga, dan pemerintahannya itu lebih ke monarki atau ke kerajaan ya. Makanya terkadang ada sebuah kerajaan gaib dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada, dan itu memang ada, karena tanah kita itu ada di tanah Nusantara ya. Jadi yang berkaitan dari ranah mistis itu pasti ada, karena leluhur kita dulu itu memang bergelut ke ranah itu juga. Jadi tidak dipungkiri memang sosoknya tersebut ada ya. Dan Kevin melihat di sini ada energi makam keramat yang mungkin dekat di ranah tempat tinggal kakak di sini, dan ini terhubung juga dari perjalanan atau jalan gaib yang hadir di tempat kakak di situ. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin ya, kayaknya ini cukup lama ya, cukup panjang ya terkait tema Scary Tarot di sini. Jika sahabat-sahabat kebahagiaan ini menyukai tema ini, kalian boleh komen di kolom komentar. Jika memang Kevin tertarik dengan kisah kalian, pasti akan Kevin baca dari sudut pandang Kevin, dari apa yang Kevin lihat di situ menggunakan kartu tarotnya ya. Dan mungkin kita gunakan ini semua sebagai entertainment saja, biar kalian tidak terlalu tegang, biar kalian itu tidak terlalu takut di sini ya. Dan yang tanya, kak kok nggak ada zodiaknya dibacakan? Untuk khusus Scary Tarot mungkin Kevin sedikit
mengurangi energi zodiak ya. Kalau zodiak itu ada di intermezzo, general, dan risalah suara hati. Kalau Scary Tarot mungkin nanti Kevin akan sedikit kurangi ya tentang zodiak karena bacanya bukan tentang astrologi ya. Jadi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan memakluminya di sini ya. Jadi nggak harus semua pembacaan itu ada zodiaknya, inisialnya, enggak. Karena kita adalah Scary Tarot, walaupun secara astrologi ada, Kevin nggak menyampaikan dari segi astrologi. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita di malam hari ini, di malam Jumat ya. Malam Jumat, mudah-mudahan kalian senang dengan tayangan Kevin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya biar Kevin lebih semangat untuk bisa mengembangkan channel YouTube ini. Dan untuk kalian yang pengen personal reading dengan Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja pembacaannya, dan mudah-mudahan energi positif selalu hadir di dalam sahabat kebahagiaan. Selalu mengingat Tuhan kalian, selalu lindungi diri kalian dengan doa-doa positif agar kalian ini tidak termakan atau tidak terserang oleh energi negatif, terutama hal-hal yang berkaitan dari makhluk kasat mata di sini ya. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di minggu depan di tema Scary Tarot berikutnya ya. Dan sampai jumpa.